Kembali lagi di channel saya. Jadi di video kali ini saya buat karena terinspirasi dari request salah satu teman yang masuk pada kolom komentar saya, di mana teman tersebut bertanya kepada saya, apakah ikan koki akan lebih bagus jika dipelihara tanpa diberi pasir ataupun bebatuan pada akuarium? Dan ini adalah request dari teman tersebut. Pada umumnya setiap orang pasti memiliki hobi ataupun seni yang berbeda. Termasuk juga dalam hal memelihara ikan hias, di mana ada sebagian orang akan lebih menyukai jika memelihara ikan hias dengan akuarium yang ditata sebagai aquascape atau diberi pasir, bebatuan serta hiasan-hiasan lainnya yang akan memperindah akuarium tersebut. Tapi bagi sebagian orang malah akan lebih senang jika memelihara ikan hias dengan akuarium yang polos dan simpel saja, di mana mungkin hanya diberi cat ataupun wallpaper yang ditempel pada seluruh sisi akuarium mereka. Tapi itu sebenarnya bukanlah karena hobi saja, tapi memiliki fungsi tersendiri juga. Namun kita sering mendengar kata dari penjual ikan hias yang mengatakan, oh ini adalah ikan yang untuk dipelihara di aquascape. Terus yang bukan termasuk ikan yang dipelihara di aquascape, apakah memang tidak boleh dipelihara di akuarium yang bertatakan aquascape? Dan jika Anda menanyakan pertanyaan ini kepada saya, maka jawaban saya tentu saja tidak. Semua jenis ikan pasti bisa dipelihara di akuarium yang bertatakan aquascape maupun yang polos juga. Karena bagi ikan hias hanya kualitas air yang merupakan faktor utama untuk kelangsungan hidup bagi mereka, dan bukan hiasan akuarium yang kita buat yang bisa membuat mereka tetap hidup. Tapi ada juga beberapa jenis ikan yang memang hanya boleh dipelihara di aquascape agar kelangsungan hidup mereka bisa bertahan lama. Beberapa contoh seperti ikan-ikan kecil yang membutuhkan tempat persembunyian agar mereka tidak dimangsa oleh ikan predator. Sebelumnya saya akan sedikit menerangkan perbedaan antara ikan yang dipelihara untuk di akuarium yang bertatakan aquascape dengan ikan yang tidak boleh dipelihara di aquascape. Dan beberapa contoh ikan yang biasa dipelihara di aquascape seperti ikan neon, ikan kardinal, ikan koridoras, ikan sapu-sapu, ikan gupi, ataupun ikan kecil-kecil lainnya. Sedangkan contoh ikan-ikan yang tidak boleh dipelihara di aquascape seperti ikan koki, ikan koi, ikan arwana, ikan diskus, ikan lohan, ataupun oscar, dan lain-lainnya. Dari sebagian contoh yang tadi saya berikan di atas, sebenarnya semua dari ikan-ikan itu boleh saja kita pelihara di aquascape. Namun kenapa pada sebagian ikan tersebut jarang kita melihat jika orang pelihara pada aquascape ataupun menggunakan pasiran serta batu-batuan, tapi kebanyakan hanya dipelihara menggunakan akuarium yang polos tanpa menggunakan aksesoris apapun. Di sini ada 3 faktor kenapa ikan koki ataupun ikan koi, ikan diskus, ikan arwana, ikan lohan, ikan oscar, dan lain-lainnya tidak pernah dipelihara di aquascape. Faktor yang pertama adalah karena pada sebagian ikan tersebut merupakan termasuk ke dalam golongan ikan pemakan tanaman, seperti contohnya ikan koki, ikan koi, ataupun ikan komet, di mana ikan tersebut selain mengkonsumsi pakan alami maupun pelet. Ketiga jenis ikan hias ini juga bisa mengkonsumsi sayur-sayuran seperti kangkung, bayam, wortel, termasuk juga tanaman hias yang ada pada aquascape Anda. Untuk itulah kenapa ketiga jenis ikan ini tidak pernah dipelihara oleh penghobi para aquascape. Karena ikan ini akan bisa merusak tanaman-tanaman yang ada pada akuarium kita, sehingga akan menyebabkan tanaman tersebut rusak dan mati semuanya. Jadi syarat pertama jika kita mau memelihara ikan untuk aquascape, maka pilihlah ikan yang tidak pemakan ataupun merusak tanaman, tapi hanya mengkonsumsi pakan seperti pakan alami ataupun pelet saja. Faktor yang kedua adalah kebiasaan yang ada pada ikan tersebut.
Mungkin tadi yang saya sebutkan hanyalah beberapa macam jenis ikan, yaitu ikan koki dan ikan koi ataupun ikan komet. Namun bagaimana dengan jenis ikan seperti ikan arwana, ikan diskus, ikan koi, ikan lohan, ataupun yang lainnya? Kenapa mereka jarang kita lihat dipelihara pada akuarium yang bertemakan aquascape juga? Seperti yang mungkin Anda lihat pada umumnya, di mana akuarium yang ditata aquascape pasti menggunakan bahan-bahan seperti pasir, bebatuan, hiasan kayu, ataupun tanaman, dan lain-lainnya. Yang dimana bahan-bahan inilah yang akan memperindah akuarium yang bertemakan aquascape Anda. Namun untuk beberapa jenis ikan hias yang saya sebutkan tadi, jarang kita melihat jika dipelihara pada aquascape. Dan sebenarnya beberapa jenis ikan hias ini termasuk bukanlah ikan perusak ataupun pemakan tanaman. Dan bagi sebagian penghobi ikan hias, ada juga yang memeliharanya di dalam akuarium yang bertemakan aquascape. Akan tetapi akan lebih bagus jika beberapa jenis ikan ini kita pelihara pada akuarium yang polos ataupun yang cukup dicat saja, atau diberi hiasan seperti wallpaper pada dinding akuarium saja. Itu dikarenakan bagi sebagian penghobi ikan hias yang sudah paham atau mengerti dengan sifat dari jenis ikan-ikan ini, di mana seperti ikan yang tadi saya sebutkan semuanya, itu pada umumnya memiliki sifat atau kebiasaan ketika badan mereka menempel kutu ataupun bakteri. Maka otomatis jenis ikan ini akan selalu menggosokkan badannya, baik itu di lantai maupun di dinding sisi akuarium ataupun kolam Anda. Dan jika pada akuarium Anda ada aksesoris baik itu berupa kayu-kayuan ataupun batu-batuan yang berbentuk tajam, maka ketika ikan menggosokkan badannya akan membuat ikan tersebut menjadi terluka, atau bisa mengakibatkan sisik dari ikan tersebut menjadi lepas. Dan apabila ikan yang Anda pelihara termasuk ikan yang mahal harganya, seperti ikan arwana ataupun ikan koi, yang dimana kecantikan ikan ini memang berasal dari warna pada sisik tubuhnya. Dan ketika sisik pada ikan tersebut lepas akibat gesekan terhadap benda-benda tajam. Dan hal ini yang akan membuat keindahan pada ikan ini menjadi berkurang. Sedangkan untuk beberapa jenis ikan lainnya seperti ikan koki, ikan diskus, ataupun ikan lohan, akibat dari menggosokkan badan mereka kepada aksesoris yang ada pada akuarium kita, bisa mengakibatkan badan dari ikan tersebut menjadi terluka, dan bahkan kadang bisa mengakibatkan ikan tersebut menjadi mati juga. Faktor yang ketiga adalah kebersihan air dalam memelihara ikan hias. Ini merupakan salah satu hal yang paling sering saya pesankan kepada Anda. Dan bahkan saya juga ada membuat sebuah video yang berjudulkan apa saja rutinitas yang wajib kita lakukan dalam memelihara ikan hias. Karena air merupakan sumber utama bagi kehidupan ikan hias yang kita pelihara. Jadi dengan kita selalu menjaga kebersihan dalam memelihara ikan hias, maka ikan yang kita pelihara akan selalu sehat dan cepat tumbuh besar. Dan hal ini hanya bisa kita lakukan jika akuarium maupun kolam kita memang polos ataupun tidak ditata aquascape. Jadi kita bisa sering melakukan penggantian air 3-1 minggu sekali dan melakukan pembersihan pada saringannya agar kualitas air tetap bagus dan bersih, supaya ikan yang kita pelihara tidak akan terserang penyakit. Namun jika kita pelihara ikan hias dengan akuarium yang bertema aquascape, otomatis dalam penggantian air maupun pembersihan saringan juga tidak boleh sesering yang seperti saya katakan tadi. Karena hal itu bisa mempengaruhi terhadap pertumbuhan tanaman pada aquascape. Dan bahkan bagi sebagian teman-teman banyak sekali yang menanyakan kepada saya, bagaimana cara menghilangkan kutu ataupun cacing yang timbul pada akuarium mereka. Dan hal ini merupakan hal yang umumnya terjadi pada akuarium aquascape.
Itu dikarenakan air tersebut jarang dibersihkan atau kotor, sehingga bisa menimbulkan cacing ataupun kuman-kuman bakteri lainnya yang ada pada air. Dan ini merupakan salah satu penyebab kenapa ikan yang Anda pelihara pada akuarium tersebut selalu mati. Dan jika Anda juga mengalami hal begini di akuarium Anda, maka cara membasminya hanya ada satu cara saja, yaitu dengan membongkar seluruh isi aquascape Anda dan bersihkan semuanya termasuk filter-filter saringan Anda. Dan setelah dibersihkan, seluruh ornamen maupun aksesoris yang ada pada aquascape Anda wajib Anda jemur pada matahari hingga kering. Setelah itu baru boleh Anda gunakan kembali. Nah, inilah cara supaya Anda bisa membasmi cacing rambut yang timbul pada akuarium Anda. Dan untuk selanjutnya usahakan jagalah kebersihan dalam akuarium Anda agar tidak menimbulkan bakteri ataupun kuman-kuman penyakit bagi ikan hias yang Anda pelihara. Selain hal tadi, beberapa ikan hias ini juga tidak cocok dipelihara di aquascape karena untuk jenis ikan begini sangat memerlukan saringan yang lebih besar agar air bisa tetap bersih dan jernih. Karena pada umumnya jenis ikan begini setelah selesai makan pasti akan mengakibatkan air menjadi keruh ataupun kotor dan membutuhkan beberapa saat agar air bisa menjadi bersih ataupun jernih kembali. Nah, inilah 3 faktor kenapa untuk beberapa jenis ikan ini jarang dipelihara di aquascape. Dan pada umumnya para penghobi aquascape akan lebih memilih ikan-ikan yang bertubuh kecil seperti ikan neon ataupun ikan gupi sebagai penghias pada akuarium mereka. Karena ikan-ikan yang bertubuh kecil ini tidak akan bisa membuat air menjadi kotor dan cukup gunakan saringan yang kecil saja untuk menjaga agar air tetap bersih dan jernih. Di bawah kolom deskripsi pada video ini, saya ada taruh beberapa link video dari saya yang ada berkaitan dengan video ini. Dan jangan lupa juga untuk menonton beberapa dari video tersebut. Sekian dulu video dari saya kali ini membahas tentang jenis-jenis ikan yang boleh dipelihara di aquascape ataupun yang hanya dipelihara pada akuarium yang polos saja. Dan jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk membeli like serta subscribe Anda pada channel ini. Jika Anda masih punya pertanyaan tentang hal ini ataupun pertanyaan seputar masalah ikan hias, silakan saja tulis pertanyaan Anda pada kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah request dan mendukung terhadap channel saya selama ini. Dan sampai jumpa lagi pada video saya berikutnya. Ciao.